Selamat siang, Bapak Ibu dan teman-teman. Selamat datang kembali di series webinar Esri Indonesia. Hari ini kita akan melihat case study atau sharing dari Kabupaten Bogor. Kemudian kita juga akan melihat dari sisi Esri seperti apa sih teknologi yang dapat digunakan untuk mendesain atau memetakan seperti apa sih komunitas ke depannya begitu ya untuk perencanaan. Oke, kembali saya memperkenalkan diri. Nama saya Regina Maria Hitoyo. Saya Education Team Lead di Esri Indonesia. Hari ini saya akan bertindak sebagai moderator. Dan seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui dan teman-teman ketahui, hari ini kita akan punya dua pembicara yang sangat menarik untuk dilihat presentasinya. Kita akan lihat langsung. Oke, tapi sebelum masuk ke materi, seperti biasa saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang berasal dari pemerintah daerah, Bapak Ibu bisa melihat lebih lengkap mengenai solusi atau teknologi yang dikembangkan oleh Esri yang spesifik dapat digunakan di pemerintah daerah di onemap.id. Silakan Bapak Ibu akses ke sana dan untuk kontak langsung ke tim OneMap ID dengan cara klik kontak OneMap ID. Di sana Bapak Ibu nanti akan difasilitasi seperti apa sih teknologi-teknologi yang nantinya bisa membantu Bapak Ibu di pemerintah daerah. Oke, sedikit informasi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom question. Di situ Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaannya, kemudian bisa klik send untuk mengirimkan pertanyaannya. Dan jangan lupa juga untuk webinar kali ini Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat linknya akan dikirimkan by email. Jadi tidak akan kita sampaikan hari ini. Silakan Bapak Ibu menunggu nanti di email akan kami kirimkan link supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dari webinar hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan perkenalkan sedikit terlebih dahulu pembicara kita hari ini. Kita punya pembicara pertama dari Kabupaten Bogor. Di sini ada Bapak Cornelius Septio Pramudito atau biasanya kita panggil Pak Dito. Pak Dito ini adalah kepala dari Public Work and Spatial Transportation Planning Development di Bapeda Kabupaten Bogor. Kemudian Pak Dito juga memiliki background di urban planning dan di sini Pak Dito sebagai core atau PIC GIS-nya begitu ya di Kabupaten Bogor. Nanti kita akan lihat seperti apa sih implementasi teknologi GIS di Kabupaten Bogor yang dimanfaatkan bukan hanya untuk di Bapedanya tapi juga di berbagai OPD yang ada di Kabupaten Bogor. Kemudian kita juga punya pembicara kedua dari Esri Indonesia, yaitu Mas Rifki. Mas Rifki ini adalah Solution Engineer dari tim Esri. Di situ Mas Rifki akan menjelaskan secara lebih komprehensif solusi-solusi terbaru, teknologi-teknologi terbaru yang dapat digunakan di pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan terlebih dahulu seperti apa nih pengimplementasian teknologi GIS di Kabupaten Bogor. Jadi kita akan mendengarkan materi dari Pak Dito terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Mas Rifki, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa, kayak saya kembali mengingatkan, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaannya melalui kolom question. Oke, kita akan langsung silakan Pak Dito untuk menyampaikan materinya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Regina. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini mohon maaf nih, sudah muncul belum ya? Belum ya? Ya, slide-nya sudah muncul tapi belum di-show, Pak. Oke, kita slideshow ya. Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi pada Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mungkin sekedar berbagi cerita ya, berbagi cerita terkait apa yang kita sudah kembangkan di Kabupaten Bogor, memanfaatkan dengan aplikasi teknologi yang dikembangkan oleh Esri. Di sini saya akan mencoba menyampaikan pengembangan geoportal simpul jaringan. Kita beri nama di Kabupaten Bogor namanya Boga Peta. Jadi ini adalah sebuah portal data pemetaan data spasial yang kita coba kemas, kita integrasikan dalam satu portal yang sehingga bisa diakses. Memang saat ini lebih banyak kita masih pakai di internal kita, yang nanti selanjutnya memang beberapa memang sudah kita publish keluar, tapi memang sebagian
besarnya itu masih lebih baik, lebih banyak untuk bagaimana kita tuh mengintegrasikan data secara spasial. Mungkin ini yang pertama ya. Sebelum saya menjelaskan tugas tupoksi Bapeda Litbang, boleh nggak nih coba di-sharing Mbak Nadira? Ini polling peserta ini dari mana aja? Mungkin Mbak Nadira bisa, Mbak Regina bisa dibantu. Oke, sudah Oke, saya ya, share ya, Pak. jadi saya, oke, siap. Ya, jadi mungkin saya pengen tahu dulu ya, apa namanya Bapak Ibu sebagian besar ini dari Jabodetabek atau dari luar Jabodetabek gitu. Karena mungkin kan kalau lebih banyak dari Jabodetabek, saya mungkin ceritanya agak berbeda dibandingkan dengan kalau kebanyakan dari luar Jabodetabek. Mungkin udah semua atau bisa langsung keluar hasil pollingnya? Oke, saya tutup ya, Pak. Berikut untuk hasilnya. Jadi kebanyakan dari luar Jabodetabek ya? Oke. Baik. Oke, mungkin ya, terima kasih Mbak Nadira. Jadi lebih banyak dari luar Jabodetabek ya, saya jadi penasaran juga nih. Ternyata justru lebih banyak dari luar Jabodetabek. Jadi memang mungkin yang Jabodetabek udah pada ini semua ya. Jadi mungkin saya coba jelaskan dulu ya. Saya saat ini bekerja di Bapeda Litbang Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor. Jadi intinya memang menunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Jadi kebanyakan sih kita berkutat di sistem perencanaan pembangunan nasional mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, dan sejenisnya. Memang secara umum biasanya kita mengawal rancangan renja masing-masing dinas untuk ke RPJ pencapaian target daerah. Tapi di sisi lain memang kita punya fungsi untuk mengkoordinasikan juga untuk data dan informasi. Karena baseline data dan informasi itu yang biasanya sering jadi momok ketika kita menentukan target. Oke, ini secara struktur organisasi, kebetulan saya berada di bidang infrastruktur pengembangan wilayah. Saat ini menjabat sebagai Kepala Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, yang menangani lebih banyak ke istilahnya urusan PUPR dan perhubungan. Beberapa fokus kegiatan yang kita lakukan ini, salah satunya adalah saat ini memang kita masih fokus di penyusunan RT/RW, terus juga kita juga punya tupoksi untuk mengimplementasikan pembangunan simpul jaringan. Ini nanti kita coba banyak gambarkan lah apa yang sudah kita kembangkan di Kabupaten Bogor. Termasuk terakhir yang kita dorong adalah pemetaan untuk COVID-19. Nah, itu yang daily kita setiap hari kita update, termasuk kita juga bagian dari anggota Satgas COVID-19 di Kabupaten Bogor di data dan informasi, sehingga kita secara rutin menganalisis sebaran sebaran kasus konfirmasi aktif di Kabupaten Bogor. Mungkin boleh ini Mbak Nadira polling yang kedua, mungkin di sini sudah saya perlu tahu apakah audiens di sini itu sudah mengenal simpul jaringan atau belum. Jadi sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, itu pengenalan singkat lah ya, pengenalan singkat saya tentang di mana saya bekerja dan tupoksi kita di Bapeda seperti apa. Nah, mungkin boleh nggak di-share polling? Oke. Mungkin boleh dilihat hasilnya? Oke, lebih banyak belum ya? Oke, berarti saya akan coba jelaskan dulu simpul jaringan itu apa.
Jadi sesuai, nah ini saya kenapa sih kita ngembangin simpul jaringan? Karena seperti kita tahu bahwa lokasi itu tuh punya penting gitu. Kenapa? Karena setiap lokasi itu punya karakter. Itu yang selalu, terutama untuk daerah seperti kita ya, di Kabupaten Bogor itu ya. Itu kan cukup luas ya, cukup luas, perkotaannya besar, terus dekat dengan Jakarta, perubahan guna lahan itu cepat, sehingga aspek lokasi itu jadi penting. Seringkali kita selalu ngomong, ini yang saya selalu hadapi ya. Mungkin kalau orang baru ya, misalnya Bapak Ibu tadi banyak kan dari luar Jabodetabek. Ketika kita bilang, rumahnya di mana? Tenjo. Mana tuh Tenjo? Kan kita nggak tahu kan gitu ya. Nah, itulah kenapa kita penting yang namanya data spasial, data informasi terhadap koordinat, lokasi, sehingga kita bisa mengetahui di mana sih presisinya di mana, sehingga kebayang. Karena biasanya kalau misalnya rumahnya Pak RT ini di mana sih? Tata di sebelahnya rumahnya Pak di gang sebelah. Nah, itu kan susah ya kita ngebayanginnya. Nah, itu kenapa pemetaan itu penting. Karena punya karakteristik yang berbeda, baik itu sisi ekonomi, infrastruktur, lingkungan. Nah, itu yang penting dari sisi lokasi. Dan itu perlu digambarkan. Nah, itu seringkali di kita itu jadi bermasalah ketika hanya disampaikan melalui dengan tabel. Terus lokasi ini pada saat saya kuliah tuh selalu jadi buku andalan lah. Jadi selalu berrelasi dengan investasi. Investasi yang merupakan lokasi itu mempunyai nama, brand ya atau identitas. Sehingga misalnya bisa saja daerah yang misalnya tidak terlalu punya potensi potensi lahan tinggi, tapi dia punya nama, itu bisa saja punya investasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang justru punya potensi yang lebih tinggi. Nah, inilah hal-hal inilah yang kenapa kita perlu memetakan lokasi. Oke. Nah, ini simpul jaringan. Simpul jaringan itu mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal ya. Jadi pembinanya kan Badan Informasi Geospasial ya. Jadi di simpul jaringan itu adalah suatu wadah ya, infrastruktur vital utama yang menjadi bagian dari penyimpanan data geospasial dan informasi geospasial. Itu yang dinamakan simpul jaringan. Kenapa perlu dikembangkan? Karena kita tuh perlu pengintegrasian DG itu data geospasial dan IG, sehingga lebih mudah, lebih cepat, efektif, efisien, dan optimal. Karena kan kita seringkali itu kalau orang, ya saya sih dulu waktu pas pertama kali di sini tuh kalau orangnya pindah, datanya ikut pindah gitu. Kalau nggak ada wadahnya ini, ya itu akan seperti itu gitu. Jadi memang harus ada disimpan di suatu wadah tertentu sehingga data itu nggak ngikutin orang. Nah, itu kenapa simpul jaringan itu perlu dikembangkan. Apa yang diharapkan ya tentunya ya biar lebih efektif gitu. Orang kan kalau sekarang itu kan kalau misalnya mahasiswa nyari data kan dia datang ke kantor misalnya ada mahasiswa gitu ya, atau misalnya peneliti yang perlu data spasial itu harus di sini sih bilangnya ya udah harus disamperin gitu orangnya gitu kan. Nah sekarang kan dengan teknologi yang ada tuh harusnya kan nggak perlu seperti itu. Ini saya nggak perlu ini ya, mungkin ini bisa dilihat di undang-undangnya, di peraturan presiden terkait masalah jaringan informasi geospasial nasional, mungkin bisa saya skip saja. Nah ini bentuk dan simpul jaringan juga saya skip aja. Oke. Jadi dalam simpul jaringan itu ada 5 pilar yang harus dipenuhi, baik itu sumber daya manusia, hukum kebijakan, pengaturan kelembagaan, teknologi, standar, harus ini dipenuhi semua. Tapi memang saat ini kita di Kabupaten Bogor itu lebih fokus di sumber daya manusia dan teknologi. Kenapa? Karena seringkali itu kita merasa ya kita ada keterbatasan dari jumlah sumber daya manusia, terus teknologi. Yang paham tentang data spasial itu juga nggak banyak. Jadi lebih banyak kita tuh berperan untuk ini bagaimana supaya orang tuh kenal dengan data spasial dulu, manfaatnya apa sih gitu, baru nanti ditunjang dengan kebijakan, kelembagaan, dan standar.
Nah, ini awal kita mengembangkan simpul jaringan di Kabupaten Bogor. Jadi awalnya itu kita kerjasama dengan BIG tanggal 3 Februari 2017. Itu antara waktu itu Kepala Bapedalitbang kita dengan Kepala Pusat PKS BIG. Waktu itu kita masih menggunakan yang dikenal namanya Palapa, tapi itu nanti nggak usah saya jelaskan secara detail ya. Jadi Palapa itu dia bentuknya open source, tapi akhirnya kita memilih menggunakan yang bukan open source. Nah, ini waktu itu karena kita akhirnya berkunjung ke BIG dan kita merasa ini kita bagian dari Jabodetabek gitu, masa kita masih belum punya sistem informasi spasial yang mumpuni gitu ya. Akhirnya kita punya mimpi terus melihat infrastrukturnya di BIG itu cukup baik gitu ya. Akhirnya kita mencoba bikin juga gitu ya, bagaimana supaya data itu bisa terintegrasi dengan baik. Nah, ini saya ngutip motonya Esri sendiri ya, Science of Where. Jadi memang lokasi itu ada tricky. Jadi punya keilmuan tersendiri yang memang harus nggak sesederhana yang kita bayangkan. Mungkin kalau pengguna user itu mungkin melihat gampang kok menggunakannya pakai Google Map, atau gampang kok menggunakan misal Gojek sekarang, aplikasi-aplikasi yang berbasis data spasial itu. Tapi di balik itu semua itu ternyata penuh dengan keruwetan gitu ya. Keruwetan baik itu paling besar lah ya, masalah standar di pemerintah daerah itu mungkin masalah koordinasi. Nah, itu yang kita seringkali jadi permasalahan. Terus yang kedua, kita seringkali ini ya kebanyakan kita harus bedah dulu, apakah data kita itu sudah punya data informasi lokasi. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus tentukan sedetail apa. Biasanya kan kalau kita tahu itu kan secara baik dibagi by administratif lah. Kecamatan ini, kelurahan ini paling gampang kan gitu. Tapi ketika berusaha melakukan mappingnya, itu juga kan kita harus secara positioning ini berada di mana. Nah, itu ada kaidah-kaidah keilmuannya sendiri yang harus dipenuhi. Terutama kalau misalnya kita lihat nanti masalah dari dasarnya banget ya, bagaimana cara citra tegak gitu ya, terus nanti interpretasinya, belum lagi nanti di pengolahan datanya, belum sampai menampilkan itu. Nah, ini sebuah rangkaian panjang yang memang harus dibangun, nggak semudah membalik telapak tangan. Itu memang harus pekerjaan yang memang nggak bisa dilakukan sendirian. Ini sebenarnya kondisi aktual yang sebenarnya dari tahun ini kondisi pada tahun 2018 ya. 2018 jadi masing-masing dinas itu masih bikin bikin aplikasi masing-masing gitu ya. Terus sumber daya manusianya juga masih terbatas gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun mungkin masih bisa di kita sendiri itu masih sedikit. Tapi memang kita secara bertahap ya dengan perekrutan tenaga PNS baru ataupun misalnya non PNS-nya. Nah, itu yang kita coba kembangkan. Walaupun memang di kelembagaan kebijakan dan standar ini masih belum kita sentuh. Kita coba bagaimana itu dimanfaatkan. Orang tergantung sama teknologi, orang tergantung pada aplikasi yang semakin efektif efisien itu, sehingga baru nanti diatur aturan tata kerjanya atau pengelolaannya. Ini infrastruktur yang tersedia di kami, ya mungkin kita bisa dilihat lah ya. Jadi ada server yang kita pasang di Diskominfo, jaringan kita harus siapkan juga untuk kita dukung ke kelancaran dalam pengelolaan simpul jaringan itu sendiri. Modal apa? Nah, ini kita masuk. Jadi jadi ketika ngembangin di awal itu kan harus punya modal ya, maksudnya. Sama halnya kalau kita berusaha. Kita ngebangun simpul jaringan pun harus punya modal dulu. Modalnya apa? Modalnya data. Nah, ini kita tuh selama ini kan ya udah kita harus data tuh tersebar di masing-masing dinas,
misalnya kayak citra satelitnya, peta tematik, peta dasar itu, atau misalnya jaringan infrastruktur itu masih tersebar-sebar di masing-masing dinas, kita kumpulkan dulu nih. Akhirnya kita punya nih, kita simpan karena waktu itu memang kita udah dalam rangka menyusun RT RW, sehingga kebutuhan data spasialnya itu menjadi wajib, sehingga kita coba kumpulkan lah. Jadi kumpulkan itu apa namanya, kita kumpulkan, kita akhirnya sesuai dengan kita supervisi ke BIG, akhirnya kita terus sumber-sumbernya kita rapihkan dari mana aja, akhirnya kita coba mengelola data spasial itu dengan lebih teratur. Ini contoh-contoh ketersediaan data yang kita punya data CSRT, baik yang terautorektifikasi dan yang belum terautorektifikasi, dan kita rutin hampir setiap 5 tahun sekali kita update land use, dan kita coba minta secara rutin ke LAPAN data citra satelitnya, kita simpan punya tahun 2005. Terakhir kita punya data tahun 2018, saat ini kita lagi minta untuk yang tahun 2019 dan tahun 2020. Termasuk juga perekaman-perekaman yang lama, mulai dari tahun 2012, 2014 gitu. Kita juga tetap kita arsipkan gitu. Termasuk juga kesediaan basis data yang menjadi kewajiban data tata ruang ya, baik itu peta dasar, peta rencana, peta tematik, dan sudah mendapatkan apa namanya ya, persetujuan dari ya istilahnya dapat berita acara apa namanya sudah diverifikasi oleh BIG. Nah ini awal-awal kita ngembangin simpul jaringan ya. Jadi awalnya tuh ya kita tahun 2000 berapa ya? Ini 2015 kalau nggak salah. 2015 itu kita waktu itu ngembangin yang ada namanya sistem informasi manajemen jalan, SIMANJA, sama sistem informasi sarana prasarana wilayah. Ya awalnya pada saat itu kita punya data tabel banyak nih tentang jaringan jalan, kondisi jalan. Seringkali itu pimpinan itu bertanya, coba ini kondisi jalan yang rusak di mana aja? Oh, ruas ini. Sambil ruas ini tuh di kecamatan mana? Wah, kan itu kan repot ya kalau misalnya mending kalau cuma satu sih oke aja. Di kita tuh kan ada 1.700 km jalan kabupaten. Sehingga kalau misalnya apa namanya kita kalau men-searching lewat Excel itu kerepotan. Akhirnya kita coba kita coba spasialkan. Kita kembangkan namanya SIMANJA, termasuk sebaran sarana prasarana itu. Tapi ini masih kita bikin apa namanya parsial, jadi belum terintegrasi. Nah, ada konsep lah kita konsepkan simpul jaringan dengan yang tadi yang disampaikan di awal itu bahwa kita lihat ada perpresnya. Oh, waktu itu memang dengan kesepakatan BG kita dijelaskan nih, oh SJT konsepnya kayak gini. Jadi kita nggak hanya bergantung pada data yang ada di kita, tapi kita juga bisa mengakses data-data dari tingkat nasional, tingkat provinsi, ataupun dari lembaga lainnya yang memang sudah open data ke publik. Akhirnya kita cobalah, yaudah kita coba konsepkan dulu, kita konsepkan simpul jaringan kita. Waktu itu kita yaudah dinas-dinas mana saja dulu nih yang memang apa namanya yang sering berkutat dengan data-data spasial, misalnya PUPR gitu dengan jalannya, Dishub dengan rute trayek angkutan umumnya, DPKPP dengan sebaran perumahannya, Bapenda dengan peta persil bidang tanah, BPN dengan izin lokasi dan apa namanya sertifikat tanah gitu. Sertifikat sih enggak belum ya, apa kayak status tanah, PPMTTSP dengan perizinannya gitu. Jadi kita coba ya udah itu yang lingkup itu dulu aja kita gandeng, nanti OPD yang lain itu selanjutnya. Jadi secara bertahap kita dorong. Dan justru nanti menariknya nanti OPD yang di luar ini justru malah yang lebih tertarik nanti. Lebih tertarik masuk untuk ngembangin data-data spasial. Ini roadmap yang kita buat gitu ya. Dari awal yang kita bikin prototype rollout yang waktu itu kita di backup oleh tim dari Geonet.
salah satu authorized vendor-nya juga dari S3, kita ngembangin yang namanya Rural JS. Rural JS itu ya datanya masih skala besar gitu ya. Terus mulai kita, jadi contoh-contoh aja gitu, contoh-contoh kayak mock-up gitu kita, supaya kita koordinasikan dulu nih. Oke, ini kita siap nggak nih untuk mensupport datanya? Implementasi tahun 2018 untuk apa? Untuk data-data yang terkait gitu. Terus mulai di 2020 kita coba bikin prototipe JSCT dengan peta-peta yang lebih detail. Waktu itu kita coba untuk memetakan persil bidang tanah untuk di dua dua kelurahan waktu itu. Secara bertahap kita terus implementasi, rencananya yang mengimplementasikan tahun ini. Cuma mungkin karena pandemi, keterbatasan anggaran juga, akhirnya kita masih menunda dulu nih untuk one map implementation di skala yang detail, di skala 1.000 atau 1.500. Tapi memang tujuannya, targetnya kita adalah supaya bisa punya data yang lengkap, terpadu, dan terintegrasi dalam satu sistem. Nah, ini waktu itu tampilan awalnya kita, waktu itu ini dia bentuknya masih prototype waktu itu, kita bekerjasama dengan Petronet itu. Jadi data-data yang kita simpan itu ini internal di kita. Jadi internal di kita bisa tahu nih, Bapeda punya data apa aja sih, PUPR punya data apa saja, terus di SUB punya data apa, DPPTS punya data apa. Walaupun memang waktu itu masih ya udah dominan aja Bapeda gitu yang, karena biasanya kan kita apa yang dibikin di dinas tuh kita ambil dulu ya. Kita kumpulkan gitu ya untuk sinkronisasi perencanaan. Nah, itu jadi kalau mau akses data itu bisa dilihat di sini gitu. Dinas, PUPR nih punya namanya layer jalan rencana misalnya. Terus BPKPP punya layer area perumahan gitu. Kita bisa saling bertukar data di situ. Nah, terus tahun 2018 kita juga coba nih, kita manfaatkan untuk survei musrenbang. Jadi kita menggunakan itu tadi. Jadi kita akhir tahun ini masih kita waktu itu masih belum istilahnya masih minjem waktu itu, masih minjem atau masih uji coba lah. Tapi udah kita manfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di S3 itu, kita manfaatkan istilahnya numpang waktu itu untuk survei musrenbang. Jadi survei musrenbang itu kan istilahnya apa ya? Jadi kita menggunakan aplikasi survei 123. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini yang sudah pernah memanfaatkan aplikasi survei 123 gitu ya dari S3, itu kita manfaatkan itu. Jadi ketika kita ke lapangan itu ditampil di layar depan kantor. Jadi masing-masing personel yang berangkat itu kita bisa tahu, oh dia ke sini, dia ke sini, dia ke sini, ngapain sih, ngecek apa gitu. Dan kita bisa dapat rekap di dashboard itu secara cepat. Walaupun sekarang karena proses perencanaan itu sudah semakin mepet, itu ada survei musrenbang ini kesini tuh nggak dilakukan lagi. Jadi pengecekan itu langsung dilakukan oleh dinas. Nah, terus selanjutnya gimana nih? Akhirnya dari posisi itu akhirnya kita ya sudah, kita kembangkanlah namanya sipil jaringan itu. Kita memutuskan untuk ya udah kita pilih platform S3 gitu ya, karena kita sudah dikenalkan dengan kemudahan-kemudahan itu gitu ya. Ini bukan promosi ya, tapi memang ya, jadi kenapa kita akhirnya memilih platform S3? Yang pertama memang mudah, karena kita terus terang terbatas yang namanya programmer. Sebenarnya memang ada open source. Ini open source itu memang dia dari sisi ini jelas lebih murah gitu ya, dibandingkan yang berlisensi. Tapi kalau yang open source ini memang kita butuh programming yang kuat. Nah, sedangkan kita ada keterbatasan itu, ya sudah kita istilahnya ya udah kita pakai yang sudah lengkap semuanya.
tapi kita dijamin mudah untuk mengoperasikannya. Nah, akhirnya kita coba kembangkan, kita beli di tahun 2018, kita kembangkan dengan platform GIS dengan Esri, gitu ya. Kita kembangkan, cuman memang di sini tuh ya kita mulai bikin tuh yang namanya boga peta. Nanti setelah ini, jadi dari sini tuh kita dari yang belajar yang tahun kebutuhan kita untuk ngembangin simbol jaringan, memang butuh nih yang namanya komitmen pimpinan dan kelembagaan. Nah, pimpinan kelembagaan, terus kesamaan visi. Jadi istilahnya pola kita tuh, yaudah nih cobain dulu nih, kita bikinin ke SKPD, kita bikinin. Karena gini, kalau Bapeda itu kan nggak meng-create data, Bapeda itu mengumpulkan data. Tapi kalau orang yang mengumpulkan datanya itu nggak paham dengan apa yang kita maksud, itu kan pasti dia juga ngapain sih bikin repot aja, atau misalnya ngumpulin datanya tuh susah Pak, ngapain sih gitu. Akhirnya kita kasih kemudahan itu sehingga mereka mensuplai data kita dengan lebih efisien. Nah, terus juga orientasi dimensi data itu terus dikembangkan. Kita pengen kembangkan. Jadi kalau saya tuh selalu bilang data itu ada tingkatannya. 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Kalau 1 dimensi itu datanya baru sifatnya tuh tabular, nggak ada data wilayahnya gitu. Jadi ya misalnya bulan segini target pemasaran sekian gitu ya. Tapi tingkat dimensi keduanya itu harusnya dia punya data spasial kewilayahan. Misalnya dia administratif lah, administrasi kecamatan, kelurahan, RT, RW. Itu kan sebenarnya atribut wilayah ya, atribut lokasi. Next-nya yang lebih spesifik itu harusnya punya presisi titik, garis, poligon dengan koordinat yang jelas dan memang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi. Selanjutnya dimensi keempat itu data spasial itu digunakan untuk analisis bencana. Jadi memang orientasi itu harus disamakan dulu gitu ya. Nah, posisi kita kan biasanya masih di tahap dimensi kedua nih, data-data yang ada itu. Nah, itu kita dorong coba. Dan itu nggak bisa sendiri, harus membangun kemitraan dengan pihak luar dan harus memanfaatkan teknologi yang terkini. Nah, ini sebelum masuk ke chapter 3, mungkin boleh dibantu Mbak Nadira, mungkin berapa orang yang sudah paham tentang ArcGIS Enterprise atau portal? Boleh diinin nggak? Boleh Pak, sudah saya share ya. Oke. Mungkin jadi kenapa kita mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang mengenal produk-produk Esri gitu ya, biasanya kan kita cuma kenalnya ArcMap ya. Sekarang ArcGIS Pro ya, ArcGIS Pro. ArcMap kan sudah mungkin mau ditransformasikan ke ArcGIS Pro. Nah, tapi mungkin nggak banyak orang juga yang paham terhadap ArcGIS Enterprise. Nah, ini yang kita gunakan dalam beberapa peta itu ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Portal. Mudah-mudahan makanya saya mudah-mudahan nanti sepaham di pembahasan selanjutnya nih, karena kadang saya sendiri untuk menjelaskan ArcGIS Pro, ArcMap gitu ya, aplikasi untuk penggunaan itu atau penggunaan ya sekarang mungkin kalau yang open source seperti ya banyak lah open source lain seperti mungkin Quantum GIS atau apapun macamnya. Itu kan baru hanya mesin pengolahnya, bukan mesin publikasi di web base-nya. Mungkin boleh lihat hasilnya nggak? Sudah saya share, banyak Pak. yang belum ya? Lebih banyak yang belum ya? Mudah-mudahan saya nanti bisa ada bayangan sih ke audiens yang ada di sini terkait masalah ArcGIS Portal. Tapi mungkin nanti dari tim Esri sendiri bisa menjelaskan lebih detail. Tapi memang yang kita manfaatkan di sini adalah ArcGIS Portal atau Enterprise. Nah,
dari posisi yang ada saat ini memang jadi kita waktu itu mengembangkan ArcGIS portal dengan platform S3 itu sendiri di akhir tahun 2018. Dan kita launching tanggal 8 April 2019 itu bersama dengan waktu itu kita ngembangin yang namanya Bogor Planning Gallery. Kita luncurkan yang namanya Boga Peta, yaitu integrasi data spasial yang kita lakukan dari tahun 2015 sampai 2018 itu kita gabungkan semua itu dengan namanya yang kita simpan di geoportal.bogorcup.go.id. Nah, mungkin kalau nanti audiens di sini yang mau mencoba silakan, tapi memang kalau yang ini tampilan awal ini memang khusus untuk internal kita. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian itu hanya bisa mengakses di galerinya. Itu yang memang sudah kita publikasikan. Gitu ya. Ini konsep arsitektural dan infrastruktur sistem Boga Peta. Jadi pertamanya kita ya basis dari pengolahannya ya, dari desktop atau dari perangkat mobile, mengakses internetnya, kita simpan di dalam server Boga Peta itu sendiri. Nah itu di dalamnya itu di server itu sendiri ya kita sudah simpan yang namanya ArcGIS server, ArcGIS portal, Postgre, sehingga ditampilkan dalam situs Boga Peta. Nah Boga Peta ini sendiri itu turunannya banyak. Nanti ada mobile application, web-based application, database portal, dan ini memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di S3 sendiri, begitu Survey 123, Collector, ArcGIS Explorer, dan banyaklah, karena perkembangannya juga semakin kesini semakin banyak. Dan itu pun kita ada yang kita batasi dengan khusus internal kita, ada yang batasi untuk yang bisa dipublikasikan ke umum, dan kita selalu kita coba merespon apa yang diharapkan oleh pengguna gitu ya. Saat ini sih memang masih berorientasi pengguna kita adalah SKPD gitu. Jadi secara arsitektur memang sistem yang dibangun berupa web based dan kita keinginannya sih sebisa mungkin mudah diakses. Dukungan infrastruktur jelas itu wajib gitu ya. Jadi harus diiringi dengan infrastruktur karena bagaimanapun konsep yang kita bangun kalau infrastruktur yang nggak disiapkan itu juga di era informasi teknologi seperti ini, istilahnya kalau kita mau cepat sampai ke lokasi ya jalannya dibagusin gitu ya, infrastrukturnya harus disiapkan. Dan kita menggunakan ya ini bukan ini juga ya, istilahnya memang kalau kita tanya platform geospasial yang paling populer ya jelas mungkin dari S3 sendiri. Ya, tahun 2020 kemarin kita fokus pengembangan aplikasi itu terutama pada data-data yang terkait tanggap darurat bencana, terus rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, terus ke pencapaian target SDGs dan pemetaan untuk data-data statistik sektoral. Walaupun ini semua belum yang untuk statistik sektoral belum kita coba implementasikan, tapi untuk yang kebencanaan sama pencapaian target SDGs beberapa sudah kita develop untuk internal kita sendiri dulu, tapi nanti catatan-catatannya bisa ada di slide berikutnya. Nah ini waktu itu memang kita Boga Peta itu disiapkan untuk kebutuhan pengembangan command center. Waktu itu program Pak RK juga untuk di Jawa Barat untuk pengembangan command center di Jawa Barat. Cuman memang waktu itu akhirnya kita nggak jadi dapat bantuan untuk command center karena terkait masalah COVID. Jadi ada refocusing anggaran kaitan masalah COVID. Ya mungkin mudah-mudahan bisa di tahun ini juga kayaknya enggak sih, tahun depan mungkin mudah-mudahan. Nah ini kalau Bapak Ibu sudah ada yang mencoba untuk mengakses galeri Boga Peta. Jadi Boga Peta sendiri itu sebenarnya dia selain ada yang namanya galeri. Nah di galeri itu kita mempublikasikan aplikasi-aplikasi yang sudah kita pernah yang memang secara sudah kita sepakatin untuk dipublikasikan. Di sini ada yang namanya kita Bodogol 123, Ledang Emas, Kolam Peta, Petarung, Simangis, Ngebangun. Nah, ini nanti kita bisa lihat satu-satu. Bodogol sendiri itu sebenarnya memang
yaitu pengumpulan data secara elektronik yang menggunakan Survei 123. Nah, itu jadi aplikasi-aplikasi yang terintegrasi itu salah satunya adalah misalnya kita memanfaatkan untuk survei musrembang, atau yang sekarang juga dipakai itu dalam pengendalian pembangunan, monitoring pengendalian pembangunan, itu kita juga menggunakan Survei 123. Jadi kita kumpulkan nih, kita bikin kayak tampilan story map seperti itu yang ditampilkan hasil-hasil rekapan data yang dikumpulkan melalui Survei 123. Terus ada namanya Ladang Emas. Ini memang waktu itu kita cukup prestasi, cukup ini juga ya, cukup cepat juga waktu itu spasialisasi lahan pertanian, di mana kita waktu itu mencoba memetakan sebaran kelompok tani, ya, kelompok tani yang ada di Kabupaten Bogor, yang kita tampilkan dalam dashboard. Sehingga kita tahu nih, oh di daerah sini itu ada berapa kelompok tani sih, daerah sini ada kelompok tani, dan itu kita konversi dari data yang tadinya cuma tabular. Data tabular ke konversi kita tampilkan lebih interaktif sehingga lebih mudah untuk dibaca. Terus kolom peta ini memang archive based data gitu ya. Misalnya data-data olahan spasial yang pernah kita lakukan. Kita punya, karena kita menyimpan waktu itu perkembangan kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Bogor dari mulai tahun 90 sampai tahun 2010. Ini belum diupdate lagi nih sampai tahun 2015. Itu kita simpan dan kita tampilkan dalam yang namanya kolam peta. Terus ada yang namanya petarung. Petarung ini itu tempat di mana kita nyimpan pemetaan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang. Itu udah pasti pemerintah daerah kalau misalnya spasial kan pasti identik sekali dengan yang namanya tata ruang ya. Nah, jadi untuk memudahkan orang untuk melihat bagaimana sih tata ruang di Kabupaten Bogor, itu silakan mengakses di petarung. Terus ada juga Simanis. Simanis itu sebenarnya pengembangan dari tadi yang awalnya kita ngembangin namanya Simanja, Sistem Informasi Manajemen Jalan. Nah, saat ini memang belum. Jadi kita tadinya itu isinya memang kontennya adalah nggak hanya jalan. Nanti next misalnya infrastruktur lainnya, air bersih, drainase, ataupun misalnya irigasi, itu semuanya nanti digabungkan di Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur. Walaupun saat ini baru hanya untuk di jalan dan drainase. Nah, ini ngabangun ini masih prototipe sih sebenarnya, kita waktu itu, dan sampai sekarang juga masih belum ada pengembangan lebih lanjut, karena ini kita waktu itu mencoba untuk menampilkan 3 dimensi perkembangan perkotaan, khususnya nih waktu itu yang kita coba petakan di Komplek Pemda Kabupaten Bogor di Cibinong. Nah, ini mungkin skip aja. Selain aplikasi yang ada yang sudah kita tampilkan di Boga Peta, kita juga ngembangin nih aplikasi-aplikasi yang kita support untuk ke masing-masing SKPD. Beberapa di antaranya misalnya kayak aplikasi survei based BTS, tower BTS, aplikasi pendataan izin lokasi. Nah, aplikasi pendataan izin lokasi ini sayangnya sekarang terhenti nih, karena semenjak OSS akhirnya kan ditarik ke pusat, nah kita nggak melakukan pendataan lagi. Tapi next itu memang kita selanjutnya kita mau narik data dari BPN itu supaya bisa ditampilkan sebaran izin lokasi itu diupdate lagi gitu. Terus pendataan dokumen lingkungan juga, untuk itu yang dokumen-dokumen terkait masalah AMDAL, UPL, dan dokumen lingkungan lainnya. Nah, aplikasi survei BTS ini kenapa sih perlu gitu ya? Waktu itu kita kembangkan tuh kenapa sih kita kembangkan? Jadi memang ya waktu itu kita karena kita numpang server kita di Diskominfo, ya udah kita perlu support Diskominfo juga untuk kebutuhan mereka apa sih yang mereka butuhkan untuk data spasial. Nah, kita coba, oh mereka tuh biasanya ini nih mendata BTS, tapi ya biasanya ya bentuknya pendataan manual nih. Kalau kita coba lihat ini ya, nah bentuknya tuh petugas survei itu datang ke lapangan itu pakai lembar form survei gitu ya, harus nyentang. Kalau hujan tuh kadang-kadang ya hujanan, karena udah basah-basah atau terus harus bawa GPS sendiri kalau misalnya mengetikkan koordinat gitu ya.
atau sekarang ya mungkin pakai handphone, kalau dulu mungkin mesti pakai GPS handheld. Nah, terus prosesnya nggak efisien karena udah nulis capek-capek nih, terus input data lagi di Excel, terus nyocokin sama data di Google Earth, baru disimpan dalam biasanya mereka nyimpannya di dalam bentuk KMZ gitu. Nah, KMZ di Google Earth. Nah, ini kan nggak efisien banget. Nah, gitu. Akhirnya kita coba, ya udah nih, kita siapkan aja form aplikasi itu kan kembangin survei dengan memanfaatkan survei 123 itu kita bikin aplikasinya sesuai dengan form pertanyaannya yang mereka lakukan. Itu kita simpan juga di database Google Peta. Dan ya udah langsung nanti kalau mau bentuk laporannya bentuk Excel, ya langsung tinggal klik Excelnya gimana. Terus bisa kita lihat juga dashboardnya seperti apa. Nah ini waktu itu kita siapkan sehingga memudahkan. Jadi orang nggak perlu lagi ke lapangan itu pakai kertas, jadi tinggal handphone. Nah ini bentuk-bentuk komparasinya kan jadi lebih simpel ya. Orang tinggal dia input data, masukin data, itu data udah langsung terekam, nggak perlu ngetik lagi di kantornya. Gitu. Nah ini mungkin skema database-nya. Itu terus izin lokasi juga gitu, sama. Dulu proses manualnya saya coba gambarkan ya. Dulu nyimpan file-file dokumen izin lokasi itu dalam bentuk CAT gitu, dalam bentuk CAT, terus di folderin gitu, akhirnya foldernya banyak banget gitu. Dan akhirnya storage capacity komputernya juga semakin besar, semakin banyak, jadi semakin berat kan gitu. Habis itu sudah dibikin di CAT itu dibikin lagi lah Excelnya dimasukin diketik lagi, jadi 2 kali kerja gitu, sehingga ketika mau nyari misalnya PT ini nih dia data lokasinya di mana, udah nyari dulu nih dia terbit tahun berapa di Excelnya, terus baru cari lagi di arsip file di Explorer-nya. Nah ini kan jelas nggak efisien. Akhirnya kita coba, yaudah nih kita siapkan nih ada yang operator back end dan operator front end gitu ya. Jadi kita nih masih bekerja waktu itu mungkin agak lebih, orang sebenarnya sudah terbiasa. Belum terbiasa untuk menggunakan ArcGIS. Nah, tapi waktu itu kita yaudah nih, coba kita kenalkan ArcGIS, ArcMap gitu ya, di teman-teman di perizinan waktu itu. Kita kenalkan, kita kasih tahu caranya nih. Ya udah kalau misalnya ini kita terima file CAT-nya masukin input, atau tarik poligonnya, disimpan di save dalam bentuk save file, terus di input lah datanya langsung di situ. Jadi kita simpan dalam bentuk PostgreSQL itu. Jadi ketika itu diupdate, otomatis itu akan mengupdate web app dan dashboardnya. Web app ini itu sebenarnya nanti untuk orang menampilkan, oh ini sudah pernah keluar izin lokasi, ini belum gitu. Tapi untuk yang kebutuhan internal, kalau dashboard itu udah hasil rekapan semuanya. Ini mungkin contoh tampilannya. Mohon maaf kalau untuk yang web app saya nggak publikasikan alamatnya, karena itu untuk kepentingan internal, karena bisa editing dan segala macam. Nah, tapi di dashboard ini kita bisa tahu nih, oh ternyata tahun segini itu pernah keluar ilok di mana saja gitu, sebarannya bagaimana, terus PT apa saja, itu bisa kita lihat. Selanjutnya yang ini kita kembangkan juga waktu itu dokumen aplikasi pendataan dokumen lingkungan. Aplikasi pendataan dokumen lingkungan itu, jadi kita merekap nih selama ini kan data dokumen lingkungan itu ya seringkali ya udah dokumennya kan tebel-tebel ya, namanya dokumen AMDAL segala macam. Terus registernya itu masih manual, dan posisinya kita nggak tahu nih, ini tuh misalnya ketika kita klik di sini, ketika klik di
apa namanya pengen tahu nih PTA gitu. Pengen tahu PTA tuh dia sudah ada UKL-UKL-nya atau belum gitu ya, atau sudah melakukan UKL-UKL atau belum gitu ya. Jadi walaupun misalnya ada laporan kejadian apa namanya keluhan terkait masalah isu-isu lingkungan itu, kita lebih mudah ngeceknya. Oh, daerah situ tuh PT-nya apa saja sih sudah melakukan ini atau belum. Nah, ini yang kita kembangkan. Jadi waktu itu kita apa namanya hampir sama dengan yang izin lokasi, kita nyiapin apa namanya contoh tampilan ArcMap-nya yang sudah kita integrasikan dengan Boga Peta, sehingga mereka tinggal, ini ada dua, jadi kalau nggak salah dia kombinasi antara ArcGIS dan Survey 123. Jadi dia jadi mereka ke lapangan pakai Survey 123, tapi ngupdate isian apa namanya informasinya itu melalui ArcGIS, tapi nanti di front end-nya dia bisa langsung otomatis melihat peta sebaran dengan tampilan seperti ini. Jadi kita tinggal klik, oh di situ tuh ada PT apa, sudah melakukan izin ini, rekomendasinya apa, harus apa namanya, terus rencana mitigasinya seperti apa. Nah, ini kita bisa langsung tahu di sini. Nah, ini turunan selanjutnya ini yang baru-baru ini kita kembangkan. Jadi ada yang namanya Simandra, Sidilan, terus digitalisasi monografi pertanian sama digitalisasi monografi pertanian itu sebenarnya sudah yang lalu, sama aplikasi pendataan kejadian bencana. Nah, ini Simandra ini sebenarnya memang kita lebih banyak pada untuk apa namanya pengaduan dan pengajuan drainase dari masyarakat. Nah, jadi ketika ada laporan itu kita bisa tahu, oh ini posisinya di mana sih, atau dia akan dilaksanakan nggak untuk untuk pembangunan drainasenya di tahun yang berjalan. Jadi kita intinya sih untuk itu ya, untuk sistem informasi manajemen drainase. Nah, ini dia komponen-komponennya itu dia ada yang apa namanya menggunakan aplikasi-aplikasi ini dari memanfaatkan aplikasi ini dari aplikasi SV-nya. Nah, jadi ini kita alur sistemnya itu dari masyarakat tuh kita siapin nih web base untuk survei 123-nya. Jadi mereka tinggal input nih, masuk ke database. Di database itu kita bisa melihat apa namanya sebaran pengaduannya di mana. Nanti petugas survei bisa datang, nanti dia melaporkan hasil monitoringnya, sehingga kita bisa lihat nih dari monitoring mana yang dari pengaduan dan mana yang dari apa namanya dari hasil pemantauan itu laporan apa tindak lanjutnya seperti apa. Itu konsepnya seperti itu yang kita kembangkan di Simandra. Terus ini aplikasi Survei 123 juga kita manfaatkan dalam rangka penyelenggaraan apa namanya Pusdalop BPBD Kabupaten Bogor. Jadi seringkali kan kejadian bencana, kan kita ini termasuk daerah yang sering jadi bencana ya, cuman seringkali kan kita perlu biasanya tuh petugas-petugas bencana atau tagana itu tuh dia melaporkan tuh by WA. Gitu. Karena seringkali kan kita, wah ini posisi persisnya di mana sih gitu. Kalau misalnya nggak langsung terekam secara ini kan kadang-kadang sekali kita nggak terdata dengan baik. Akhirnya kita siapkan lah survei form survei elektronik yang supaya bisa untuk kebutuhan kaji cepat bencana, pendataan asesmen bencana, sama pendataan korban dan fungsi bencana. Sehingga kita bisa langsung tahu ketika ada laporan ini, oh bencana itu kejadian bencananya ini, berapa yang terdampak, dan apa asesmennya seperti apa. Jalan cepat seperti itu. Ini contoh ininya, contoh apa namanya, contoh aplikasinya. Nah, sehingga nanti di dashboardnya seperti ini. Saya belum masukin ininya ya, link ininya ya, link. Nah, nanti mungkin apa namanya link bisa diaksesnya di mana, nanti bisa saya coba share nanti setelah presentasi ini. Terus ini mungkin saya skip aja. Nah, ini juga
kita juga menggunakan untuk sistem informasi pengendalian pembangunan. Jadi memang karena wilayah kita luas, akhirnya seringkali kita tuh apa ya? Jadi progres pelaksanaan pembangunan yang kita lakukan tuh kadang nggak harus tanya ke dinasnya dulu gitu. Kalau untuk tahu misalnya pembangunan jalan A di kecamatan Rumpin misalnya, di kita ada yang namanya kecamatan Rumpin itu, ya kita kalau mau ngecek itu kan harus lihat progresnya tuh harus tanya ke instansi yang terkait. Nah dengan ini tuh kita memanfaatkan untuk misalnya teman-teman di kecamatan atau di dinas itu bisa langsung melaporkan gitu ya, sudah sampai sejauh mana sih pelaksanaan pembangunan itu, sehingga kita bisa langsung bisa lihat, oh ini di sini sudah dilaksanakan sejauh ini gitu. Apa misalnya udah berapa persen lah pelaksanaan pembangunannya. Nah ini dan kita juga coba mengintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan yang memang tercatat dalam APBD, sehingga teman-teman yang di lapangan itu tinggal melaporkan progresnya sejauh mana sih, atau ada kendala apa, itu ditampilkan dalam aplikasi yang mudah. Ini tampilan dashboardnya, kebetulan ini dikembangkan oleh bagian administrasi pembangunan di Setda. Nah, jadi mereka untuk kontrol seberapa realisasi pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan. Gitu. Ini tampilannya. Nah ini juga mungkin ini user guide-nya yang kita masukkan. Nah yang terakhir yang kita kembangkan ini yang memang saat ini itu Bapeda memang handle sekali adalah dashboard COVID-19. Ini mungkin Bapak Ibu bisa mengakses di geoportal.bogorkap.go.id/COVID-19. Nah ini karena kita jadi bagian dari Satgas COVID-19, akhirnya kita karena kita juga punya kewenangan tugas di di data dan informasi spasial, akhirnya kita waktu itu membantulah Dinas Kesehatan untuk bagaimana menginformasikan sebaran kasus COVID-19 itu secara cepat. Karena kan kebutuhannya kan kita perlu tahu nih, misalnya daerah-daerah mana sih yang kasus konfirmasi aktifnya pertamanya dominan gitu ya. Nah dengan kita waktu itu diminta untuk ya udah coba tampilkan di geoportal sebaran kasus konfirmasi aktif, dan ini kita update terus setiap hari. Di dalamnya itu baik data sebaran, mungkin ini bisa kita lihat ya. Nah ini mungkin tampilannya sudah agak berbeda saat ini dengan yang tampilannya tampilkan di sini. Jadi saat ini itu memang tampilannya juga udah lebih banyak penyempurnaan. Kita tampilkan apa yang namanya zona risiko di sebelah kanan gitu ya, di petanya. Terus secara interaktif perkembangan persebaran itu bagaimana, itu kita bisa tampilkan juga. Terus sebaran per kecamatan dalam bentuk grafik, terus perkembangan dalam bentuk kurvanya, terus pertambahan harian, sampai kita juga nyiapin data-datanya itu dalam versi mobile dan tabular Excel. Nah, tabular Excel itu juga kita siapkan sehingga orang bisa mengakses dan bisa digunakan untuk analisis yang lain gitu. Termasuk dengan adanya ini, kita kemarin juga terutama dengan pelaksanaan PPKM Mikro itu secara cepat itu bisa langsung menampilkan mana sih daerah-daerah yang masih merah atau desa-desa yang masih punya risiko tinggi, dan mana yang sudah mulai berkurang kasusnya. Nah itu kita coba secara daily kita laporkan setiap hari. Ini mungkin tampilannya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi memang itu beberapa aplikasi-aplikasi turunan dari Boga Peta yang sudah kita coba create. Pernah kita berbagi pengalaman pada teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu sekalian di sini. Memang PR-nya masih banyak ya. Jadi kadang masih ada beberapa yang belum terintegrasi dengan baik. Tapi step by step kita memang
bagaimana mengupayakan orang itu menggunakan dulu, gitu ya. Orang itu menggunakan dulu, paham, familiar, sehingga menampilkan pada publik itu data itu udah lengkap. Itu yang saya selalu berpegang itu saya software, dan kan orang melihat di depan itu kok gampang ya, harus cepat gitu. Orang tuh cepat untuk misalnya menggunakan Google Earth atau Google Map, itu kan orang gampang. Tapi di balik itu ada sebuah proses yang panjang yang harus punya komitmen bersama, dikerjakan sama-sama, dikonsepkan berbarengan, dan ada komitmen dari pimpinan yang harus dijalankan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Itu. Tapi memang kuncinya adalah bagaimana supaya data itu sendiri pun juga tetap terdokumentasi dengan baik, tersimpan dalam sebuah sistem, sehingga bukan data yang mengikuti orang, tapi orang yang mengikuti data. Data itu tersimpan dalam dokumentasi yang baik, sehingga dia bisa bisa dimanfaatkan secara berlanjut. Mungkin itu beberapa hal, contoh-contoh yang sudah kita coba kembangkan. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Regina. Baik, terima kasih Pak Dito untuk sharingnya. Ini sangat lengkap ya Pak ya, mulai dari bagaimana memulai dari nol, membuat roadmap, sampai ada beberapa output yang sudah dihasilkan sampai saat ini. Mudah-mudahan ke depannya bisa lancar ya Pak ya, rencana-rencana yang akan diimplementasikan di Kabupaten Bogor sendiri. Oke, terima kasih Pak Dito untuk sharingnya. Kita akan langsung lanjut ke pembicara selanjutnya, yaitu Mas Rifki. Mas Rifki sudah siap? Nanti sesi tanya jawab akan dilangsungkan di akhir. Nanti Pak Dito akan langsung menjawab secara live beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim Esri. Nanti kita akan langsung jawab di Q&A session. Silakan Mas Rifki, sudah siap untuk presentasi? Oke, good. Oke, sudah terlihat Mbak Regina? Ya, sudah terlihat. Oke, sudah terlihat juga untuk slideshow-nya? Ya, sudah terlihat. Oke, silakan Mas Rifki untuk menyampaikan materinya. Baik. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan peserta webinar Esri Indonesia, Kamis 25 Maret 2021. Perkenalkan kembali, saya Rifki Octavianto, selaku Solutions Engineer di Esri Indonesia. Dan pada sesi yang kedua ini, melanjutkan pemaparan dari pembicara pertama terkait dengan pengalaman dan juga implementasi GIS ya di Kabupaten Bogor. Di sini dari kami ingin menyampaikan juga bagaimana teknologi GIS modern saat ini bisa nantinya juga diadopsi dengan beberapa perkembangan teknologi yang lain yang nantinya bisa dikembangkan di masing-masing daerah beserta dengan solusi GIS yang coba kami kembangkan untuk pemerintahan daerah khususnya. Dengan judul Designing and Mapping the Future of Your Community. Jadi bagaimana teknologi GIS ini secara spesifik bisa diadopsi ya untuk perencanaan dan juga pembangunan suatu wilayah seperti itu. Sedikit intro untuk yang belum mengenal Esri, mungkin dari Pak Dito sudah cukup banyak ya mention Esri. Kami adalah sebuah perusahaan penyedia teknologi atau perangkat lunak geospasial ya. Sejak 1969, pusat kami ada di Redlands, California, dan Indonesia adalah salah satu international distributornya atau office-nya. Jadi kurang lebih sudah 52 tahun Esri berdiri dan merupakan leader ya, global leader untuk teknologi GIS ini. Untuk di Indonesia sendiri, kami telah melayani lebih dari 2.200 organisasi, baik itu dari level pusat ya, di kementerian atau lembaga, kemudian pemerintah daerah, baik itu provinsi hingga ke kabupaten atau kota, perusahaan swasta seperti sumber daya alam, kemudian komersil, itu juga sudah banyak benchmarking untuk user yang ada di Indonesia seperti itu. Dan kami sangat concern untuk mendukung pemerintah daerah ya untuk menyelenggarakan infrastruktur geospasialnya. Jadi ada suatu inisiatif yang Esri Indonesia kembangkan, yaitu onemap.id. Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi ya terkait dengan website atau hub ini, sebuah inisiatif dari kami di https.onemap.id gitu ya. Jadi bisa dikunjungi. Di sini kami memang concern sekali untuk mendukung pemerintah daerah
Dan di Esri Indonesia sendiri memiliki beberapa representatif ya untuk mendukung di wilayah Indonesia Barat. Itu ada representatif di Pekanbaru, kemudian untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya kita juga ada representatif yang bersamaan kantornya di kantor pusat. Kemudian untuk di Indonesia Timur kita juga ada representatif untuk wilayah Indonesia Timur. Kantor kami ada di Surabaya dan di Pulau Kalimantan juga ada representatif kami di Balikpapan seperti itu. Dan beberapa teknologi Esri yang telah diadopsi di user kami dari mulai geoportal, kemudian open data, hingga ke engagement ya ke publik, dimulai dari pusat di kementerian atau lembaga. Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah sangat familiar ya dengan teknologi geoportal untuk melakukan unduh data, misalkan untuk data rupa bumi Indonesia, ataupun menggunakan servis-servis data yang lain seperti data kependudukan dari Dukcapil, ataupun data-data yang lain terkait dengan kehutanan, ataupun terkait dengan SDM, seperti itu, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan strategis di wilayah masing-masing. Begitu juga untuk adopsi teknologi Esri di pemerintahan daerah, salah satunya tadi telah di-share oleh Pak Dito, Buka Peta ya, suatu inisiatif kolaborasi antara SKBD yang di depannya ada suatu geoportal ya untuk bisa mengakses data, informasi, dan juga aplikasi yang dikembangkan di Kabupaten Bogor. Dan beberapa wilayah yang lain, untuk success story-nya juga bisa dilihat di onemap.id. Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi pemerintah daerah mana saja yang telah menggunakan Esri dan bagaimana adopsinya untuk bisa nanti menjadi suatu insight untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian apabila kita berbicara terkait dengan infrastruktur geospasial ya untuk penyelenggaraannya, mungkin sebelum ke sana kita sedikit review terkait dengan kebijakan satu peta ya, KSP, di mana ini merupakan suatu kebijakan yang saat ini sudah ada peraturannya juga ya terkait percepatan pelaksanaannya. Dan menurut Perpres tahun nomor 27 tahun 2014 terkait dengan informasi geospasial ini dibutuhkan di semua level pemerintahan ya, di mana harapannya ini dapat meningkatkan kualitas dalam hal pengambilan keputusan untuk pemerintahan seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya ditambah dengan kebijakan satu peta ini, nantinya juga terkait penyelenggaraan informasi geospasial, infrastruktur geospasial, ini bisa dilakukan ya, dan mungkin ditingkatkan untuk di pemerintahan daerah seperti itu. Dan ketika kita berbicara terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial, tentunya harapan-harapan ingin kita capai juga, ingin pemerintahan daerah kita capai. Pak Dito tadi menyampaikan bahwa memang secara nantinya untuk penyelenggaraan informasi geospasial ada simpul jaringan ya yang akan dibentuk, di mana ada suatu penanggung jawabnya. Mungkin kalau di Bogor adalah Bapeda Litbangnya. Secara deployment itu nanti di Kominfo ya tadi disampaikan. Nah ini sangat penting juga bagaimana nantinya juga terkait dengan dinas-dinas di daerah ini dapat ditunjuk ya sebagai wali data masing-masing data tematik. Harapannya ketika data akan tanggung jawab menjadi suatu tanggung jawab oleh suatu dinas, ini harapannya bisa lebih efektif ya dan efisien terkait dengan nantinya pemanfaatannya. Jadi saling bisa berkolaborasi. Jadi motonya adalah create once, use many times for multiple application. Jadi cukup dikembangkan satu dinas, ini nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam banyak aplikasi. Contohnya misalkan sudah ada data dasar, peta batas gitu ya, ini dapat dimanfaatkan oleh mungkin hampir semua dinas butuh ya datanya. Kemudian apabila terkait dengan data tata ruang, ini juga nantinya bisa dimanfaatkan juga, mungkin ke arah solusi perizinan, kemudian solusi pendapatan daerah, dan lain sebagainya. Jadi harapannya dengan adanya penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial ini saling bisa optimalisasi data dan informasi geospasial. Nah ini secara fungsi dan juga elemen, kita mengutip dari UU IG nomor 4 2011. Secara fungsi ini IG ini bisa membuat DG dan IG ini available, jadi tersedia dalam
format spasialnya ya. Jadi yang awalnya datanya 1D tadi ya hanya tabular, bagaimana bisa dispasialkan ya, mungkin ke arah 3D gitu ya, yang udah ada data spasialnya, baik itu titik, garis ataupun area. Kemudian discoverable ketika ada suatu teknologi ya yang dimanfaatkan untuk IG ini, nantinya data-data juga dapat dicari dengan mudah ya. Jadi jangan sampai data yang tersebar di mana-mana di suatu dinas atau di suatu pemerintahan daerah, ketika dicari tidak ada di mana-mana. Jadi harapannya dengan adanya penyelenggaraan IG ini dapat membuat data dan informasi geospasial ini discoverable, hingga arahnya adalah accessible untuk dapat dimanfaatkan data dan informasinya oleh antar dinas ataupun nanti ke arah publik untuk sharing dan juga collaboration. Secara elemen dari kami perspektif Esri mungkin akan support di bagian teknologi ya, dan secara elemen yang lain cukup jelas tadi disampaikan oleh Pak Dito yang sangat penting ya untuk ditindaklanjuti lagi adalah terkait SDM juga, terkait bagaimana nantinya peran GIS profesional ini dapat mendukung dalam penyelenggaraan IG dan juga elemen-elemen yang lain seperti itu. Nah, secara pola implementasinya saat ini kita sudah mengenal terkait dengan GIS modern, jadi tidak lagi sebuah tradisional GIS yang sifatnya masih silos gitu ya, atau bisa dibilang masih bekerja secara sendiri-sendiri. Tapi kita sudah ke arah bagaimana GIS juga bisa dimanfaatkan untuk ke arah kolaborasi. Jadi kolaborasi ini melibatkan semua pihak ya. Jadi dari pihak yang merupakan GIS profesional yang sudah familiar dengan GIS, sudah banyak menggunakan software GIS di desktopnya, atau bahkan ke user yang non-GIS user, yang mana memanfaatkan saat ini bisa memanfaatkan teknologi web ya, untuk bisa menggunakan juga atau memanfaatkan juga teknologi geospasial ini. Jadi tidak lagi harus untuk menginstall software ya, spesifiknya untuk pengguna yang non-GIS, tapi non-GIS ini juga bisa memanfaatkan GIS, yaitu menggunakan ke arah web seperti itu. Jadi teknologinya salah satunya adalah portal ya, yang tadi sudah disampaikan juga dan diadopsi di Kabupaten Bogor. Bagaimana ini dapat menjadi suatu wadah ya untuk manajemen konten dan juga pengelolaan tim ataupun individu yang ada dalam satu portal tersebut. Jadi di portal tersebut bisa mengelola individu, tim, departemen. Jadi akan ada suatu user level management ya. Siapa yang menjadi administrator, kemudian siapa yang menjadi kreator, siapa yang menjadi viewer, kemudian dibuat suatu grup, misalkan berbasiskan dinas ataupun bidang gitu ya, dalam satu dinas. Ini dapat di-manage dalam suatu portal seperti itu. Dan harapannya ketika sudah mengadopsi teknologi portal juga nantinya bisa terkoneksi ya, service based arsitektur. GIS portal ini terkoneksi dengan simpul jaringan yang ada di nasional untuk membentuk suatu distributed geospatial service di Indonesia. Gitu. Kemudian juga kita menyadari terkait dengan beragam kebutuhan yang ada di dinas. Jadi tidak semua dinas mungkin ya telah mengenal geospasial, mungkin masih ada yang secara operasional memanfaatkan spreadsheet seperti Excel untuk merekap data ya, atau menyimpan data. Namun sebenarnya data tersebut sudah ada konteks wilayah ya. Mungkin tadi secara level itu di 2D gitu ya, sudah ada aspek misalkan di wilayah desa mana. Karena kita tahu data batas desa ini sudah tersedia ya untuk bisa dimanfaatkan. Ada juga dinas yang sudah familiar dengan peta, sudah manfaatkan GIS tentunya di sini untuk beragam kebutuhan ya, untuk analisis, kemudian hingga ke produksi peta mungkin dengan layouting dan lain sebagainya. Ataupun dinas-dinas yang lain yang saat ini mengumpulkan data di lapangan menggunakan petugas ataupun data sensor, sosial media. Kita tahu datanya adalah data unstructured. Bagaimana nantinya dengan GIS ini bisa juga dikonsumsi untuk bisa di manage datanya dan dianalisis untuk menghasilkan banyak output di sini. Jadi banyak output yang dapat dihasilkan dengan teknologi GIS modern, dari mulai aplikasi tematik, tadi disampaikan di implementasi di Kabupaten Bogor, banyak sekali aplikasi tematik ya yang dikembangkan, ada Sidilan, ada Simandra, dan lain sebagainya.
Kemudian juga bagaimana ke arah publik juga. Jadi publik bisa memanfaatkan juga ya aplikasi-aplikasi yang dikembangkan yang sifatnya mungkin secara data sudah disegmentasi, sudah dipilih ya mana yang bisa ditampilkan ke publik, yang bisa dikonsumsi publik, ataupun juga untuk kebutuhan internal di dalam organisasi bisa memanfaatkan dashboard juga. Bisa dihasilkan satu dashboard spasial untuk melihat atau memonitor ya terkait dengan suatu progres pekerjaan ataupun informasi survei yang dikumpulkan di lapangan yang terintegrasi dengan portal ini seperti itu. Atau ke arah open data ini bisa dibilang sebagai katalog data yang kita share ke publik untuk bisa melihat data dan informasi secara aplikasi yang telah dikembangkan. Jadi secara mudah terorganisir dalam suatu aplikasi seperti itu. Kemudian juga teknologi GIS saat ini sudah maju ya, utamanya yaitu terkait dengan secara harapan tidak hanya digunakan untuk visualisasi saja, tapi juga bagaimana teknologi GIS bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan analisis. Kita kenal sebagai pemodelan juga analisis spasial, di mana ini sudah mengadopsi ya terkait dengan sains, keilmuan geospasial, dan juga bagaimana bisa hasilnya ini menciptakan suatu wawasan baru. Jadi teknologi GIS dari Esri ini selain tadi ke arah untuk sharing dan collaboration, behind of that ini juga sudah memiliki ya atau built-in tools yang dimanfaatkan dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pemodelan dan juga analisis spasial. Sangat banyak ya yang mungkin kita berbicara dari mulai yang basic gitu ya, yang foundation, yang dasar gitu ya terkait dengan analisis ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melakukan atau sering melakukan terkait dengan overlay analisis. Jadi bagaimana bisa menggabungkan ya secara analoginya, kita punya layer data jalan, kita punya layer data bangunan, kemudian jalan tersebut misalkan ada suatu pelebaran jalan dari yang awalnya 5 meter misalkan menjadi 8 meter, sehingga kita perlu melakukan suatu analisis baru, yaitu misalkan dengan buffer analisis untuk menciptakan lebar jalan sebesar 8 meter. Kemudian ingin tahu juga kira-kira dengan adanya pelebaran jalan, berapa bangunan yang akan terdampak atau yang istilahnya akan terdampak dengan pelebaran jalan ini. Ini adalah contoh overlay analisis yang dasar ya, yang bisa dimanfaatkan dengan GIS ini. Ataupun ke arah analytical yang lain yang saat ini sudah dari Esri sangat concern bisa mengadopsi teknologi terkini seperti penempatan big data, kemudian juga bagaimana ke arah pemanfaatan data science ya, data science tools untuk berbagai macam analisis, mungkin ke arah predictive analisis dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita juga mengintegrasikan tadi ya data science untuk deep learning, machine learning, AI di dalam ArcGIS kita seperti itu. Dan juga GIS saat ini semakin maju dengan adanya aplikasi GIS yang komprehensif. Jadi ini menyediakan akses kolaborasi untuk atau antar pemangku kebijakan ya, antar dinas, antar departemen dalam suatu dinas atau antar dinas dalam suatu pemerintahan daerah seperti itu. Jadi dengan adanya infrastruktur geospasial yang diselenggarakan, ini dapat dikembangkan ya berbagai macam kebutuhan apps tematik untuk memadai operasional bisnis di masing-masing dinas, tidak hanya di web ya, tapi juga misalkan ke arah pengembangannya yaitu ke arah deployment di mobile, sehingga nanti memudahkan ya, baik itu persona yang melakukan pengumpulan data di lapangan, kemudian siapa yang menerima data untuk menganalisis, hingga pembuatan aplikasi dan untuk sharing seperti itu. Jadi dalam satu single platform ini bisa diwadahi untuk beragam kebutuhan yang komprehensif untuk bisa mewujudkan suatu pola ya, yaitu pola infrastruktur geospasial yang modern untuk mendukung visi dan misi dari daerah masing-masing seperti itu untuk mencapai target masing-masing. Nah ini saat ini kita ketahui juga terkait dengan
concern untuk kolaborasi, semakin berkolaborasi antar organisasi atau antar dinas gitu ya, kita sebutnya dalam satu pemerintahan daerah, di mana balik lagi ke dalam tadi ya, optimalisasi data dan informasi geospasial dengan adanya infrastruktur geospasial, misalkan teknologi ArcGIS ya dari Esri ini yang nantinya akan diadopsi, ini bisa menciptakan suatu kolaborasi ya antara berbagai macam dinas. Contohnya di sini ada terkait dengan perencanaan atau planning, di mana memiliki data tematik terkait dengan tata ruang, kemudian terkait dengan emergensi atau kebencanaan misalkan, ini juga punya data tematik. Bagaimana bisa saling berkolaborasi datanya berbasiskan GIS modern ini yang kita kenal sebagai sharing service. Jadi bisa lewat web ini sudah bisa bertukar data untuk bisa nanti dimanfaatkan masing-masing untuk kebutuhannya masing-masing seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya kolaborasi ini bisa memecahkan masalah bersama ya, dan juga meningkatkan bagaimana efisiensi dalam hal koordinasi dan juga kolaborasi seperti itu. Baik, sebelum lanjut ke materi berikutnya, yaitu terkait bagaimana solusi GIS ya untuk perencanaan dan juga pengembangan wilayah. Mungkin dari Mbak Nadira bisa dibantu untuk share terkait dengan polling yang pertama. Yang ini ya? Iya, betul. Oke, Bapak Ibu sekalian bisa mengisikan terkait dengan polling yang ditampilkan oleh Mbak Nadira. Sudah terlihat ya Mbak Nadira? Ya, sudah. Bilang aja kalau mau ditutup ya, Mas. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengisikan pollingnya ya dari mungkin penjelasan tadi. Bagaimana mungkin concern saat ini ya pemanfaatan GIS di atau tahapannya masih di mana sih untuk kebutuhannya. Bisa diisikan pollingnya. Oke, bisa ditutup Mbak Nadira. Oke, udah ini hasilnya. Hasilnya, oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah bersedia untuk mengisikan polling. Untuk hasilnya apa ya Mbak Nadira? Kalau boleh tahu. Ini saya share lagi. Sudah terlihat mungkin? Di saya belum terlihat. Tadi Mbak Nadira mungkin bisa dibacakan lagi. Oke, mungkin saya bacakan. Di sini paling banyak di pemanfaatan desktop GIS untuk analisis spasial 50%, kemudian survei lapangan untuk pengumpulan data 30%, pengembangan web GIS dan kolaborasi 18%, dan 3% untuk migrasi data tekstual non-spasial ke GIS. Oke, baik. Jadi memang saat ini masih banyak pengguna desktop GIS ya untuk Bapak Ibu sekalian. Di sini berikutnya dari saya akan coba ya untuk menyampaikan selain pemanfaatan desktop GIS yang saat ini sudah mungkin common ya, bagaimana itu bisa dielaborasi untuk dimanfaatkan ke arah web ya untuk bagaimana dikembangkan juga solusi tematiknya berbasiskan modern GIS. Untuk layar saya apakah sudah terlihat Mbak Nadira? Belum terlihat lagi ya. Belum ya. Apakah bisa dibantu untuk ini ya? Oke. Ya, sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Baik. Oke, sebelum melanjutkan ya, tadi terkait dengan concern bahwa pemanfaatannya masih banyak di desktop GIS, bagaimana juga nanti ketika mungkin tadi ya pilihan polling yang keempat yaitu pemanfaatan web GIS ya untuk sharing dan juga collaboration. Tentunya ketika kita berbicara terkait ke arah sharing dan collaboration, kita ingin sama-sama ya dalam suatu pemerintahan daerah, masing-masing dinas ingin mencapai visi dan misi ya dari kota atau kabupaten tersebut atau wilayah tersebut. Mungkin dari sekian banyak peserta dari webinar ini sudah pasti ya dari masing-masing wilayah Bapak Ibu sekalian punya visi dan misi masing-masing ya. Mungkin ada yang memiliki visi untuk berkelanjutan, kemudian bagaimana menjadi kota yang tangguh, kolaboratif, inovatif, dan lain sebagainya. Nah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, memang dari perspektif kami ini membutuhkan suatu pemahaman dan juga komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. Bagaimana ini bisa
selain diwujudkan atau didukung ya oleh teknologi, yaitu teknologi GIS yang mengadopsi sains dan juga perkembangan teknologi untuk pemecahan masalah, bagaimana dari nantinya harapannya dengan adanya adopsi GIS tersebut juga bisa menciptakan suatu literasi geospasial ya. Tadi Pak Dito di awal menyampaikan bagaimana ketika di awal ini menyampaikan bagaimana pengenalan terhadap data spasial, bagaimana manfaatnya, baru setelah dikenal manfaatnya ini bisa berkembang ya untuk kebutuhan yang lebih lanjut seperti itu. Dan juga peran dari komunitas geospasial yang ada di suatu wilayah juga sangat penting. Ini bisa menjadi pendukung ya dalam hal mewujudkan cita-cita kota tersebut atau kabupaten tersebut. Ini peran infrastruktur GIS secara topologi ya, dari mulai pusat hingga ke daerah, di mana di pusat membangun geoportal untuk membangun relation juga ya, dan juga jembatan antara pusat dan daerah untuk bisa saling berkolaborasi data dari pusat ke daerahnya. Untuk di daerah bisa mewujudkan kolaborasi ya antar dinas di dalam satu daerah, hingga nanti bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam pihak ya, dari internal, kemudian komunitas dan masyarakat, hingga ke akademisi juga untuk mendukung penelitian juga pengembangan seperti itu. Nah, untuk mewujudkan tadi ya visi dan misi suatu wilayah untuk mengatasi tantangan yang kompleks juga membutuhkan lebih dari sekedar ya sains dan teknologi, tapi juga bagaimana tadi disampaikan juga oleh Pak Dito, peran dari SDM yang mengenal GIS ini sangat penting. Pun demikian dengan bagaimana komitmen dari kepemimpinan daerah juga sangat penting di sini untuk bisa mewujudkan bagaimana suatu visi didukung dengan adopsi teknologi modern GIS seperti itu. Ini untuk bagaimana pattern ya dari pemanfaatan teknologi geospasial modern untuk mendukung perencanaan dan pengembangan suatu wilayah, dari mulai yang paling fundamental bagaimana location enablement. Jadi bagaimana pengelolaan informasi ini sudah berbasiskan lokasi di masing-masing dinas, hingga ke arah bagaimana nanti data itu di-manage, kebutuhan analisis dan perencanaan, hingga nanti berkembang ya ke arah pertukaran data yang ada di lapangan untuk menciptakan suatu wawasan ya, atau kewaspadaan kepada masyarakat terkait informasi, yaitu informasi geospasial, hingga nanti bisa ke arah untuk two-way analisis ya, two-way communication, untuk bisa saling berkomunikasi untuk memperoleh umpan balik atau feedback dari data, informasi, dan juga aplikasi yang dikembangkan untuk perencanaan dan juga pengembangan wilayah lebih lanjut. Ini bisa diwadahi dalam satu platform nantinya untuk bisa dikembangkan ke arah WebGIS ya, yang terintegrasi untuk saling berkolaborasi. Nah, berbicara terkait dengan tantangan sektoral ya yang dihadapi oleh pemerintah daerah, ini sangat banyak ya tantangan yang dihadapi. Mungkin di sini concern kebanyakan adalah terkait investasi, kemudian manajemen aset, infrastruktur daerah. Nah, ini kita perlu pendekatan yang terintegrasi, di mana harapannya bisa mengaktifkan pemahaman yang lebih baik ya untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, beberapa solusi yang bisa dikembangkan mengadopsi modern GIS untuk perencanaan dan pengembangan wilayah. Pertama, yaitu solusi GIS untuk mendukung perencanaan tata ruang. Di sini bagaimana keterbukaan informasi, rencana tata ruang, dan juga zonasi ini bisa dimanfaatkan harapannya untuk pembangunan dan juga investasi. Ini ada sebuah solusi yang kami kembangkan. Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi OneWeb tadi ya, dan melihat di bagian solusi tematik. Kemudian ada solusi terkait tata ruang di sini. Bagaimana data tata ruang ini bisa dikembangkan ya ke arah WebGIS untuk bisa di-share ke publik ya, untuk bisa publik mengetahui ataupun investor terkait peruntukan lahan dan juga peraturan zonasi yang ada di dalamnya. Sehingga nantinya ketika akan dilakukan suatu kegiatan ini bisa diketahui apa yang diperbolehkan bersyarat, atau diperbolehkan terbatas atau dilarang. Demikian untuk mengetahui terkait dengan
informasi-informasi yang lain ya. Misalkan di suatu wilayah tersebut di sekitarnya ada apa saja sih? Mungkin ada POI, point of interest, ataupun fasilitas sosial yang fasilitas umum ataupun fasilitas sosial yang lain seperti apa. Ini juga bisa nantinya diintegrasikan dengan data tata ruang ya, seperti itu. Kemudian juga bagaimana solusi GIS untuk pelayanan perizinan terintegrasi, di mana ini harapannya bisa menciptakan suatu kemudahan ya, kemudahan proses dalam perizinan dan juga optimalisasinya, yang harapannya juga bisa terintegrasi dengan data tata ruang tadi ya. Dengan adanya data tata ruang dari perizinan juga bisa secara optimal ya mengetahui apakah wilayah tersebut boleh dilakukan suatu izin usaha atau tidak, melihat data tata ruangnya seperti itu. Dan juga bagaimana nantinya dari internal dinas ini dapat memonitor ya terkait dengan perizinan yang ada di daerah, berapa jumlah izin yang terbit, izin diproses, izin baru, dan lain sebagainya. Di mana ini terintegrasi ya dengan satu platform dimanfaatkan untuk pengembangan web GIS dan juga memanfaatkan kolaborasi data. Di sini contohnya dengan data tata ruang seperti itu. Kemudian juga bagaimana solusi GIS ini bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah ya, dari mulai kebutuhan untuk pemetaan lokasi wajib pajak, kemudian evaluasi pajaknya juga, kemudian harapannya juga optimalisasi PAD itu sendiri seperti itu. Jadi harapannya juga dengan adanya modern GIS ini bisa dimanfaatkan untuk ke arah sana, solusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Dipetakan di mana saja lokasi-lokasi wajib pajaknya, atau bahkan apabila memungkinkan ini diintegrasikan juga dengan data tata ruang atau data perizinan ya, mungkin yang related gitu ya, sehingga tahu bagaimana status perizinan dari si wajib pajak, sehingga nantinya bisa di monitor oleh dinas terkait dengan sistem informasi pajak dan retribusi daerah, sehingga tahu mana saja yang sudah bayar, mana yang belum bayar, dan bagaimana status perizinan tadi yang mungkin izinnya akan habis, izinnya perlu diperpanjang dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana solusi GIS ini bisa dikembangkan ke arah pengelolaan lingkungan pintar, di mana ini bisa memberikan ya suatu penataan lingkungan yang lebih baik dan juga memberikan suatu kenyamanan kepada masyarakat. Dimulai dari permasalahan yang ada, misalkan terkait lingkungan hidup ya, atau kebersihan, kemudian terkait dengan bangunan, ini juga dapat dimanfaatkan teknologi GIS modern untuk bisa dikembangkan ke arah solusi ke sana. Seperti itu. Untuk case di perumahan dan pemukiman, dari sisi analytical ini juga bisa dimanfaatkan ya teknologi GIS. Misalkan untuk mengetahui suatu potensi lahan ya untuk pengembangan kawasan dari permukiman dengan berbagai macam sumber data, seperti data kelerengan, kemudian ketersediaan air, kawasan rawan bencana, dan lain sebagainya, dijadikan suatu model ya untuk analisis, sehingga diketahui wilayah mana saja yang potensi untuk dikembangkan perumahan dan permukiman baru seperti itu. Hingga ke arah bagaimana juga pengelolaan basis data bangunan dan bangunan perumahan dan pemukiman ya dari dinas terkait bisa melakukan survei juga, misalkan terkait rumah tidak layak huni ya, di mana sih wilayah-wilayah rumah yang tidak layak huni di suatu wilayah. Kemudian juga bisa dimonitor dari petugas yang melakukan survei ke lapangan, hingga ditampilkan dalam suatu dashboard untuk memonitor itu semua ya, seperti itu. Di mana sih lokasinya, berapa total bangunan, berapa total RTLH-nya, dan lain sebagainya. Hingga ke arah yang perencanaan untuk lingkungan bersih atau kebersihan daerah, ini terkait dengan misalkan concern pengangkutan sampah, mungkin dengan penjadwalannya, mana sih rute yang optimal untuk mengangkut sampah dari suatu truk pengangkutan gitu ya, dan juga bagaimana bisa dilaporkan paperless gitu ya untuk petugas TPS dan juga petugas pengangkutnya, sehingga bisa dimonitor bagaimana pemantauan pengangkutan sampah dalam suatu operasional yang ada di dinas lingkungan hidup atau dinas kebersihan di daerah.
Nah, beberapa solusi tersebut bisa Bapak Ibu sekalian akses kembali ke oneweb.id ya untuk bisa dipelajari lebih lanjut, dan apabila tertarik untuk mengajukan atau melihat demonya lebih lanjut, bisa klik request akses ya untuk bisa mengkomunikasikannya dengan SV seperti itu. Dan harapannya dengan adanya solusi-solusi GIS yang diadopsi dan diimplementasikan di masing-masing dinas ini dapat saling berkolaborasi ya. Jadi masing-masing dinas harapannya bisa memiliki operasional portal masing-masing ya, yang mana secara kita melihat kebutuhan data dan penggunaannya itu tinggi gitu ya, load-nya ini bisa didistribusikan atau kita sebutnya sebagai kolaborasi GIS terdistribusi, di mana ada masing-masing kamar atau portal yang telah dikembangkan untuk masing-masing dinas, nanti bisa saling konsolidasi ke Bapeda atau Kominfo sebagai penanggung jawab simbol jaringan. Kemudian juga harapannya dengan adanya portal gitu ya, ini dapat menciptakan suatu ekosistem yang mana tadi di awal Pak Dito menyampaikan terkoneksi nih dengan SJ ya, yang ada di nasional juga, dengan data-data yang ada di kementerian, nanti bisa dimanfaatkan datanya sebagai service untuk bisa mendukung kebutuhan strategis ya di suatu daerah. Mungkin mengetahui terkait data kependudukan yang disediakan oleh Kemendagri, kemudian data terkait kehutanan milik KLHK dan lain sebagainya. Baik, Mbak Nadira bisa dibantu untuk polling yang kedua. Polling yang kedua ini yaitu terkait dengan dari beberapa solusi GIS modern ini, mana yang paling Bapak Ibu minati di wilayah masing-masing atau menjadi prioritas untuk pengembangan solusi GIS untuk di wilayah masing-masing. Silakan bisa diisi Bapak Ibu sekalian untuk pollingnya. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditutup Mbak Nadira dan dilihat resultnya. Ya. Untuk yang paling banyak diminati apa Mbak Nadira? Paling banyak di sini solusi GIS untuk perencanaan tata ruang sampai 63%. Kemudian 25 untuk pengelolaan lingkungan pintar, dan 7 perizinan, dan 5 untuk pendapatan asli daerah. Baik, terima kasih Mbak Nadira. Jadi Bapak Ibu sekalian concern ya terkait dengan solusi untuk perencanaan tata ruang. Di sini mungkin banyak ya untuk kebutuhan tersebut. Nah, apabila kita berbicara terkait dengan pengembangan solusi-solusi tersebut, memang harapannya bisa pertama mewujudkan visi ya. Kita mendukung dengan adanya solusi tersebut, mendukung suatu visi di suatu wilayah, mengatasi tantangan dan kompleks ya. Dimana tadi ya kita remind lagi bahwa peran dari SDM GIS ini sangat penting, dan komitmen pemimpin daerah sangat penting juga di suatu wilayah. Dan kita kembali tekankan di sini bahwa untuk mengadopsi teknologi tersebut, selain dari teknologi itu sendiri, juga membutuhkan mungkin concern ya terkait dengan people dan juga prosesnya. Jadi kita di sini menyampaikan bahwa GIS lebih dari sekedar teknologi, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk bisa berlanjut ya untuk adopsi dan juga implementasinya nanti bisa bertahan yang panjang gitu ya, jangka panjang yang ingin diharapkan. Ini juga membutuhkan dari segi teknologi ini sudah mendukung, dan bagaimana nantinya pengembangan itu didukung oleh people dan juga proses. Itu sebuah kerangka geospasial yang ini berkali-kali kami sampaikan ke pengguna kami untuk bisa mendukung pengembangan GIS modern seperti itu. Dan secara end-to-end juga GIS ini selain menyediakan tadi ya kerangka, kita juga menyediakan suatu proses yang mengaplikasikan geografis atau keilmuan geospasial secara luas, dari mulai pengukuran atau pengumpulan data hingga bagaimana itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan seperti itu. Dan secara fase pengembangan program ini juga dapat dikembangkan ya atau dibagi-bagi dalam beberapa fase. Jadi tidak in single time semuanya diadopsi dan dikembangkan, tapi bagaimana kita mulai dasarnya dulu, membangun kerangka untuk pengumpulan data, spasialisasi, sentralisasi data, kemudian dikembangkan ke bagaimana integrasi dan validasinya, dan ke arah berikutnya fase yang ketiga yaitu publikasi dan kolaborasi, sehingga bisa digunakan sistemnya
untuk sarana kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Jadi harapannya dengan adanya gambaran fase pengembangan program ini menjadikan suatu wawasan baru ya dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk nantinya mempersiapkan adopsi penyelenggaraan teknologi modern GIS untuk mendukung perencanaan dan pengembangan suatu wilayah seperti itu. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dari ESRI Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan serta webinar. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan suatu insight baru dan insight tambahan untuk Bapak Ibu sekalian, bagaimana teknologi modern GIS ini bisa diadopsi ya untuk perencanaan dan juga pengembangan suatu wilayah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Mbak Regina selaku moderator pada webinar kali ini. Baik, terima kasih Mas Rifki untuk penyampaian materinya. Ini sangat menarik ya. Jadi selain apa yang sudah diimplementasikan oleh Pak Dito di Kabupaten Bogor, di sini juga disampaikan oleh Mas Rifki ide-ide lain begitu ya, yang bisa nanti diimplementasikan di berbagai pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya mengingatkan, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan bisa disampaikan di tab yang question atau di panel question. Beberapa pertanyaan sudah dijawab secara private oleh Pak Dito, tapi di sini ada beberapa poin yang sangat menarik. Saya rasa sangat baik kalau nanti disampaikan juga secara live oleh Pak Dito dan Mas Rifki. Mungkin pertanyaan pertama kita langsung saja, karena di sini kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk Q&A atau diskusi. Pertanyaan pertama untuk Pak Dito, mungkin boleh dijawab secara live. Seperti apa nih quality control dan quality assurance untuk data-data geospasial yang ada di Kabupaten Bogor sendiri? Silakan Pak Dito untuk sedikit ditambahkan penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Regina. Jadi memang kalau untuk quality control dan quality assurance, memang selama ini kan kita masih ini ya, jadi belum melibatkan masyarakat umum untuk yang membuat langsung gitu ya. Jadi berkontribusi untuk peta spasial kita gitu ya. Jadi memang masih internal di lingkup pemerintah daerah kita. Jadi kita biasanya melibatkan misalnya unsur-unsur di kecamatan, unsur-unsur di perangkat daerah, UPT atau dan lainnya itu dengan kita pelatihan dulu gitu loh. Jadi kita udah punya panduan dulu. Misalnya kayak tadi yang sidilan gitu ya. Sidilan itu kalau misalnya mereka menginput di lapangan itu, ya kita ada pelatihan dulu nih sebelumnya. Nah, ada pelatihan dulu sehingga mereka untuk kalau menginput itu caranya seperti ini. Nah, memang nanti ada tim ketika data yang masuk itu, nanti ada tim yang memang dia ketika ada ngecek ulang. Jadi ngecek ulang misalnya, oh ini ada data yang misalnya kurang presisi atau misalnya bisa aja kan misalnya dia nggak nyalain GPS-nya nih, terus mental lah ke daerah lain gitu. Nah itu biasanya kita anggap sebagai data yang yang mungkin harus dipisahkan dulu. Nanti kita konfirmasi lagi ke orang yang ini posisinya di mana sih. Udah, biasanya kita lakukan seperti itu kalau posisi untuk quality assurance yang kita lakukan. Tapi dan itu biasanya kan kita tergantung aplikasi itu kan tergantung kita lepas ke user license yang masing-masing perangkat daerah ya. Jadi nanti quality assurance itu nanti dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah itu aja. Itu mungkin Mbak Regina. Siap, terima kasih Pak Dito. Jadi tahapannya ada beberapa ya Pak ya, ada memang di training dulu gitu ya yang penggunanya, teknologinya, kemudian nanti memang ada sesi bagaimana data-data ini dicek kembali begitu ya Pak Dito ya. Pertanyaan selanjutnya tidak kalah menarik, ada pertanyaan tentang security nih, seperti apa sih security dari teknologi terutama mungkin yang digunakan di Kabupaten Bogor sendiri mengenai ArcGIS Portal. Mungkin ini bisa dijawab ya baik oleh Mas Rifki ataupun Pak Dito. Mungkin dari Mas Rifki dulu silakan. Oke, baik Mbak Regina. Kalau berbicara terkait security, mungkin di sini kita ingin menyampaikan opsi ya atau bagaimana deployment ArcGIS yang saat ini banyak digunakan. Ada 3 ya sifatnya. Yang pertama, mungkin yang 2 diantaranya yang sudah sangat populer, yang banyak diadopsi oleh user. Kita akan coba sampaikan 2 tersebut. Di mana yang pertama, apabila penggunaannya atau secara infrastruktur dari suatu organisasi ini masih belum punya infrastruktur server ya, atau ada keterbatasan di sana, sehingga
ada opsi pemanfaatannya yaitu dengan cloud yang disediakan oleh Esri, yaitu kita sebut ADIAS Online. Jadi ini ADIAS Online sifatnya tadi ya based on Esri Cloud, dan secara security mungkin kita berbicaranya terkait dengan isi datanya, isi data yang nantinya mungkin bisa di-share atau tidak ke cloud, mungkin ada policy dan lain sebagainya oleh satu organisasi, bagaimana yang bisa disegmentasi datanya atau diagregasi ya untuk bisa di-share ke sana. Mungkin di wilayah misalkan datanya awalnya adalah data operasional per titik ya, misalkan ada by name, by address, ini bisa diagregasi mungkin di wilayah batasan desa ya, atau batasan kecamatan atau kabupaten, sehingga nanti untuk informasi berikutnya isiannya apa saja yang bisa ditampilkan ke sana, mungkin yang sifatnya bukan private ini bisa di-share ke sana. Jadi untuk strategi pemanfaatan cloud bisa seperti itu untuk terkait dengan security datanya ya, karena mungkin concern dengan wilayah data lokasi data center dan lain sebagainya. Kedua yaitu opsi deployment di environment user, apabila user tersebut sudah memiliki environment ya berupa server atau private cloud, bahkan di environment-nya user masing-masing, mungkin di tim IT-nya atau punya data center sendiri, atau misalkan di pemerintahan daerah mungkin di Kominfo-nya server ya. Jadi ini adalah dengan ArcGIS Enterprise, di mana sifatnya adalah on-premises, di deploy di environment user, sehingga secara security policy ini kembali ke masing-masing ya, karena lokasi deployment-nya dari environment user seperti itu. Mungkin kalau sudah di environment user, secara policy untuk data yang boleh di-share mungkin bisa lebih banyak ya yang bisa dilakukan, karena memang secara lokasi datanya ada di user, kemudian secara environment ada user seperti itu. Mungkin demikian kalau pandangan dari kami di Esri Indonesia, beberapa implementasi yang ada di user kami, yaitu ada dua ya, ada yang sifatnya ArcGIS Online on cloud, ada beberapa consider yang perlu diperhatikan tadi, utamanya mungkin terkait agregasi dan segmentasi data. Kemudian berikutnya itu terkait ArcGIS Enterprise yang ada di on-premises environment user, di server atau di private cloud milik user itu sendiri untuk deployment. Oke, siap. Terima kasih Mas Rifki. Mungkin dari Pak Dito ada tambahan informasi seperti apa lebih ke tipsnya mungkin atau trik di Kabupaten Bogor sendiri untuk ke security dari portal yang digunakan di Kabupaten Bogor. Ya, jadi kalau untuk security di kita, ini tadi juga dijelaskan oleh Mas Rifki ya. Jadi memang kita masih menggunakan yang tadi di pengaturan user itu bisa menampilkan data apa saja, mana yang di-share. Layer-layer ini bisa di-share yang mana saja gitu ya. Yaitu biasanya kalau di kita sih kita bikin matrix gitu ya. Jadi layer yang sudah ada data di kita ini, mana layer yang public, mana yang private, mana yang benar-benar private, mana yang bisa di-sharing internal itu. Nah, itu kita bikin matrixnya, nanti baru nanti si pengaturan untuk membuka tutup akses terhadap layer-layer itu dilakukan berdasarkan kesepakatan itu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dito. Ini best practice-nya begitu ya. Jadi selain memang dari sisi deployment-nya ada beberapa model, dijelaskan Mas Rifki, dan ketika implementasi pun mungkin dibuat matriksnya dulu gitu ya, siapa bisa mengakses apa dan seperti apa datanya begitu. Terima kasih Pak Dito. Pertanyaan selanjutnya, oke. Di sini mungkin ini pertanyaannya yang bertanya memang sudah live, tapi mungkin boleh dijawab oleh Pak Dito. Kira-kira ketika menentukan salah satu teknologi yang akan digunakan oleh Kabupaten Bogor sendiri, pertimbangannya waktu itu seperti apa Pak? Ketika memutuskan akhirnya menggunakan ArcGIS Enterprise begitu di Kabupaten Bogor. Iya, jadi memang ini masalah cocok-cocokan ya. Memang harus ada ini ya, harus ada apa ya, self assessment diri lah, self assessment terhadap apa yang ada di daerahnya masing-masing ya. Memang ini kayak kita beli barang ya, Jadi kalau misalnya kita misalnya nih kita punya tahu nih jago ngerakit gitu ya, jago ngerakit motor. Ya udah pakai open source gitu ya kan gitu. Banyak yang orang jago ngerakit. Nah, kalau misalnya kita bisa beli nggak bisa ngerakit motor gitu, ya udah beli jadi aja gitu, nggak usah ngerakit gitu. Nah itu pilihannya analoginya seperti itulah. Nah kebetulan di kita ini gitu kan nggak banyak lah
programmer gitu ya. Karena kalau open source itu biasanya kan dia parsial, terus harus gabungin terus bagaimana ngolah untuk nampilin ke ini ya ke web deh. Nah, kebetulan kita memang nggak punya gitu ya, terbatas lah. Kalaupun ada, dia itu sebar-sebar. Lebih repot lagi masalah klasik lah, koordinasi ngumpulin orang yang ini nyambungin programmer itu lebih susah. Makanya kita ya udahlah beli paket yang sudah jadi aja lah, intinya sih seperti itu. Pertimbangan kita seperti itu. Jadi karena memang perlu ada self assessment, karena dulu kita waktu itu pernah sempat pakai open source juga, akhirnya ya gitu apa namanya effortnya harus lebih di programming. Ya silakan, itu pilihan kan, pilihan masing-masing daerah. Kalau misalnya memang ternyata source-nya di daerah itu misalnya banyak programming dan mudah untuk menyatukan itu lebih sederhana seperti itu. Nah, memang mungkin lebih efektif pakai open source. Tapi kalau misalnya ternyata susah gitu ya, ya udah kita cari yang mudah, kita tahu lebih mudah digunakan, ya itu kita pilih. Nah, terkait masalah apa namanya itu ya, yang namanya saya selalu berbicara, kita selalu ingat waktu itu presentasi S3 gitu ya, harga itu relatif gitu ya. Kita beli di awal, jadi namanya beli di awal sekali besar, tapi habis itu berlanjut. Dibandingkan kita, karena gini, kata saya waktu itu presentasi misalnya, kita tuh selalu bikin aplikasi 100 juta setahun. Tapi habis itu berjalan cuma setahun, besoknya mati. Setahun, besoknya mati gitu ya. Dikumpul-kumpulin harganya jadi ratusan juta gitu. Nah, itu relatif harga, relativitas harga ya. Itulah. Itu pasti didukung dengan yaitu self assessment masing-masing dulu lah gitu ya. Jadi selalu ada plus minus di setiap kali keputusan yang diambil. Mungkin itu seperti itu. Kenapa kita memilih platform tidak menggunakan open source gitu ya. Terima kasih Pak Dito. Jadi selain self assessment harus melihat juga gitu ya jangka panjangnya mau seperti apa, dibawa kemana gitu ya, planning dari setiap daerah tersebut gitu ya. Apakah ini akan panjang atau mungkin emang hanya tahun itu saja gitu ya kegiatannya. Oke, terima kasih Pak Dito untuk sedikit tips mungkin ya untuk daerah-daerah lain seperti apa sih untuk menentukan teknologi yang akan digunakan. Nah, ini ada pertanyaan untuk Mas Rifki. Boleh dijelaskan secara singkat mungkin perbedaan mendasar dari mungkin lebih ke arah developernya begitu ya, dari ArcGIS dengan API lainnya. Silakan Mas Rifki. Oke. Mungkin terkait API yang lain dari kami mungkin pandangannya API yang disediakan juga oleh Esri gitu ya. Jadi saat ini selain tadi ada dua opsi model yang bisa dilakukan untuk deployment ArcGIS, kami juga baru-baru ini launching ya dari Esri, yaitu terkait platform as a service. Jadi bisa disebut atau bisa dibilang memanfaatkan API yang sudah disediakan oleh Esri. Ada location service lah kita sebutnya. API-nya bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, baik itu untuk data storage, kemudian untuk kebutuhan analytics, seperti untuk routing dan direction, kemudian juga spatial analytics, kemudian untuk berbagai macam kebutuhan yang lain. Ya, kita sebutnya sebagai produknya adalah ArcGIS platform. Ini adalah memanfaatkan API ya, karena kita sebutnya sebagai platform as a service. Jadi secara infrastruktur, baik itu untuk storage, kemudian server, database itu sudah di-manage. Tinggal tadi bagaimana itu dikembangkan ya, mungkin oleh teman-teman developer utamanya bisa memanfaatkan API tersebut untuk mengembangkan aplikasi custom ya, based on Esri teknologi di atasnya. Seperti itu. Mungkin itu Mbak Regina, kalau pandangan dari kami terkait dari kita ya Esri terkait dengan API, khususnya untuk ArcGIS API. Selain dari API ArcGIS, mungkin API yang lain, possibility untuk integrasi ke Esri ya, ke ArcGIS ini sangat banyak sekali ya interoperability-nya, dari mulai data yang mungkin cukup common dengan JSON, kemudian mungkin GeoJSON, JSON atau GeoJSON, kemudian juga API yang lain, nantinya sangat possible ya untuk integrate ke ArcGIS, karena ArcGIS juga sebagai open platform untuk bisa interop dengan berbagai macam sumber sistem seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Rifki penjelasannya, tapi mungkin yang di-highlight adalah bagaimana antar satu teknologi dengan teknologi lainnya sebetulnya bisa berintegrasi ya gitu ya, dari sisi API-nya begitu ya Mas Rifki. Oke,
Terima kasih karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 3 tepat. Mungkin boleh terakhir dari Pak Dito dan Mas Rifki, kalau dari Pak Dito sendiri kira-kira visi ke depannya begitu ya, terutama untuk simpul jaringan geospasial yang sudah ada di Kabupaten Bogor, ini akan seperti apa? Apakah nanti ada pengelolaan intensif lainnya atau mekanisme lain? Itu mungkin untuk Pak Dito. Kemudian dari Rifki sendiri, apakah nanti akan ada solusi-solusi lain untuk pemerintah daerah yang akan dikembangkan oleh Esri? Silakan mungkin dari Pak Dito dulu. Ya, jadi memang pengembangan simpul jaringan ini nggak bisa ini ya, apa istilahnya butuh effort yang apa namanya yang berlanjut terus terang dan komitmen pimpinan sehingga supaya apa namanya nggak stop di satu masa saja, tapi memang harus punya visi jangka panjang. Didukung dengan waktu itu kita masukkan dalam Renstra kita sehingga itu tetap inline berjalan setiap tahun dan perlu dukungan dari dan perlu dibangun sih kerjasama dengan pihak-pihak luar, kalau jelas saya internal, kalau misalnya pengembangan internal itu wajib, tapi eksternal tuh harus membuka ruang juga untuk itu. Ya kita berharap sih semakin banyaknya pengembangan simpul-simpul jaringan ini, itu data itu semakin mudah. Saya ingat mungkin dulu 5 tahun ke belakang itu nyari data itu ya harus datang gitu. Tapi sekarang sudah lebih mudah, gitu semua tinggal mengakses service saja. Itu mungkin. Terima kasih Pak Dito. Cukup inspiratif karena ternyata memang nggak bisa di internal aja ya Pak ya, harus membuka peluang juga kerjasama dengan berbagai organisasi lain di luar pemerintah daerah. Oke, terima kasih Pak Dito. Terakhir dari Rifki, ada gambaran mungkin ke depan akan ada solusi-solusi baru apa dari Esri yang terkait membantu pemerintah daerah sendiri? Oke, baik Mbak Gina. Mungkin sebelum ke solusinya, tadi ya dari hasil polling, peserta webinar kita dapatkan. Halo? Halo? Ya, silakan Mas Rifki, sudah terdengar suaranya. Ya, masuk. Oke, jadi dari hasil polling tadi ya, kita ketahui dari peserta webinar, mungkin masih banyak yang concern terhadap Desktop.js ya, sebagai dapur untuk pengolahan data spasial. Bagaimana nanti juga ke arah untuk adopsi modern JS ya, yang ke arah web atau portal, untuk bisa mengembangkan berbagai macam tematik solusi untuk ke arah sharing collaboration juga. Nah, secara concern saat ini juga untuk tahun 2021 ya, after mungkin masih pandemi juga di COVID-19 dan RKP Pemda ya untuk 2021 ini mungkin fokus ke arah pemulihan ekonomi daerah. Dari Esri juga mengembangkan solusi ke arah sana ya untuk mensupport bagaimana pemulihan ekonomi daerah di tahun ini. Jadi itu mungkin menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk pemerintah daerah, bagaimana bisa mengadopsi teknologi geospasial GIS modern untuk bisa membantu dalam hal peningkatan atau pemulihan ekonomi daerah seperti itu. Baik, gitu, terima kasih Mas Rifki. Oke, terima kasih Mas Rifki. Jadi intinya dari Esri akan terus membuat inovasi-inovasi baru begitu ya, sesuai dengan apa tantangan yang ada di masyarakat dan terutama di pemerintah daerah sendiri. Oke, terima kasih untuk Mas Rifki dan Pak Dito. Sekali lagi kami sampaikan untuk materinya, sharingnya ini sangat bermanfaat saya yakin untuk teman-teman Bapak Ibu yang bergabung di webinar hari ini. Tidak lupa saya mengingatkan kembali, Esri akan terus mengadakan webinar-webinar dengan harapan Bapak Ibu bisa mempelajari banyak hal dari berbagai institusi yang sudah menggunakan teknologi GIS untuk bisnis prosesnya. Di sini Bapak Ibu bisa terus mendapatkan informasinya dengan connect ke media sosial Esri. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan untuk setiap webinar Esri akan ada sertifikat yang Bapak Ibu bisa dapatkan dan untuk link sertifikatnya akan disampaikan melalui email. Jadi silakan nanti Bapak Ibu akan menerima email, di situ Bapak Ibu bisa mengisikan biodata untuk mendapatkan sertifikat dari webinar yang kami adakan. Oke, webinar hari ini saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi webinar dari Esri Indonesia. Terima kasih untuk para pembicara, mudah-mudahan tidak kapok gitu ya mengisi webinar di Esri Indonesia. Dan nantinya Bapak Ibu akan terus mendapatkan informasi-informasi yang terbaru mengenai teknologi GIS di webinar Esri Indonesia. Terima kasih, selamat beraktivitas Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat siang.